Shalom sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam persekutuan doa bersama keluarga pada hari ini. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang menjadi dasar renungan dan juga pimpinan di dalam doa-doa kita. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikian pembacaan Injil. Mari kita masuk di dalam persekutuan doa kita bersama keluarga melalui pujian dan juga perenungan firman Tuhan dan doa syafaat kita. Selamat beribadah. Mari kita bersatu di dalam doa kita.
Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kalau pada saat ini bersama dengan keluarga kami dapat bersekutu dalam persekutuan doa. Berkatilah pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan juga memohon. Amin. Satu bagian firman Tuhan yang ingin saya bacakan bagi setiap kita terambil dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Demikianlah firman Tuhan. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-4 ini adalah sebuah komparasi dari bacaan firman Tuhan yang membimbing persekutuan kita yang tadi dibacakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai ayat yang ke-20, di mana di sana dikatakan oleh Yesus kepada Petrus, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Apa yang dinyatakan oleh Bapa yang di surga? Ayat 18 katakan, "Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang ini. Maka dengan demikian semakin jelas apa yang menjadi maksud daripada perkataan Yesus kepada Petrus. Yesus tidak bermaksud menyatakan bahwa Petrus adalah dasar jemaat didirikan, tetapi batu karang itu yang adalah dasar daripada gereja atau jemaat itu berdiri. Di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-4 tadi dikatakan bahwa batu karang itu ialah Kristus. Batu karang itu di dalam Matius 16 tadi dikatakan adalah Mesias. Apa yang menjadi pengakuan Petrus terhadap pribadi Yesus. Ketika Yesus mengatakan, "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Petrus katakan, "Engkau adalah Mesias." Dan Yesus merespon jawaban Petrus itu dengan perkataan, di atas pengakuan Petrus inilah jemaat Tuhan berdiri. Di atas pengakuan Petrus yang mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, gereja Tuhan itu berdiri. Gereja Tuhan berdiri atas dasar iman percaya kepada Yesus yang adalah Sang Mesias, Juru Selamat, yang menempatkan kita sebagai orang percaya menjadi pribadi yang hidup di dalam kekekalan. Oleh karena itu dikatakan alam maut tidak dapat menguasainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi sebuah perenungan bagi kita, para gerejanya, para jemaatnya, agar pengakuan Petrus yang mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias itu menjadi dasar iman kita. Kita menjadikan Yesus itu sebagai pusat iman percaya kita. Gereja adalah mereka yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena hari ini banyak gereja atau mengklaim dirinya sebagai gereja, tetapi mereka tidak beriman bahwa Yesus adalah Tuhan. Melalui bacaan firman Tuhan ini diingatkan kembali bahwa jemaatnya didirikan di atas pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagi engkau dan saya, jadikanlah Kristus sebagai pusat imanmu. Di dalam perjalanan hidup Yesus bersama dengan para murid, ada satu persoalan yang menjadi penghambat dalam relasi Yesus dengan para murid, yaitu para murid bingung dengan dirinya sendiri. Mereka memikirkan kepentingan mereka sendiri. Mereka gagal menjadikan Yesus sebagai objek kasih mereka, menjadi objek kesetiaan mereka. Sehingga ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus sudah disalibkan, mereka semua mengalami kegoncangan iman yang luar biasa. Mereka semua meninggalkan
Yesus. Tetapi itu berbeda ketika Yesus bangkit dari kematian dan menyatakan dan menegaskan kembali tentang tugas dan misinya datang ke dunia ini, yaitu menjadi Sang Mesias, menjadi juru selamat secara rohani, bukan hanya secara fisik bagi mereka. Di sana para murid dipulihkan. Mereka menjadikan Yesus sebagai pusat iman mereka. Pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias menjadi dasar yang menggerakkan pelayanan para murid. Demikian mereka menjadi pribadi yang setia dan mengasihi Yesus dengan luar biasa. Renungan bagi kita saat ini, saudara. Yang pertama, jadikanlah Yesus sebagai pusat imanmu. Yang kedua, jadikanlah Yesus sebagai objek kasih dan kesetiaan. Setia selalu di dalam kehidupan ini untuk mengikuti Dia, mengikuti kehendaknya, mengikuti teladannya, semakin serupa dengan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam kesetiaan kita, di dalam kelemah lembutan kita, di dalam kesediaan diri kita untuk menjadi penolong satu dengan yang lain. Hari ini kita akan bersatu dalam doa kita. Kepada siapa kita berdoa? Kepada siapa kita percaya bahwa doa-doa kita memiliki kuasa? Kepada Yesus saja. Dia yang maha kuasa dan juga maha kasih. Dia akan menolong, menjawab setiap doa dan permohonan kita, memberikan yang terbaik, jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Untuk itu kita berdoa kepada Dia, Sang pusat iman kita. Kita berdoa kepada Dia yang mengasihi dan memelihara kehidupan kita sebagai gerejanya. Sebab jemaat dan gerejanya berdiri di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa kita. Bapa kami ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, memiliki Tuhan yang penuh kasih dan juga penuh kuasa, yang juga memelihara setiap kami di tengah segala pergumulan kami, yang memelihara setiap rumah tangga kami, rumah tangga yang diberkati dan disatukan oleh Tuhan sendiri. Untuk itu ya Tuhan, kami mau menyatukan setiap doa dan permohonan kami di dalam doa syafaat kami pada saat ini. Pimpinlah setiap kami ya Tuhan di dalam doa-doa kami. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Sang Mesias, kami berdoa dan memohon. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Sungguh
Saudara, mari kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Yang pertama, saya mengajak setiap jemaat berdoa buat Gereja Kristus Tuhan Jemaat Sinebatu. Kita doakan untuk acara penapisan gedung gereja, tempat ibadah, pertumbuhan iman bagi jemaat yang akan berlangsung pada tanggal 15 Juni 2023. Kita berdoa untuk pihak-pihak yang akan melayani, baik dari Sinode GKT maupun segenap penatua hamba Tuhan dan keluarga besar GKT Sine yang akan beracara. Tuhan memberkati semuanya, segala hal yang dibutuhkan Tuhan cukupkan, dan acara ini boleh berjalan hikmat dan jemaat boleh ambil bagian secara maksimal dengan hadir dan turut bersukacita melalui event ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Amin. Yang berikutnya, mari kita berdoa menyerahkan untuk Pendeta Hadi yang akan menyampaikan pelayanan firman, Pendeta Yanje Riung yang akan memimpin liturgis dalam acara tapisan gereja. Kita berdoa, kita akan mengundang pemerintah yang diwakili oleh wali kota dan juga jajarannya, supaya acara ini boleh berjalan secara maksimal melalui pelayanan dan juga kehadiran setiap orang yang kita undang berbagian dalam acara tapisan gedung gereja kita. Mari kita berdoa bagi mereka semua. Amin. Berikutnya mari kita berdoa menyerahkan untuk rumah tangga kita masing-masing. Kita memohon supaya Tuhan melalui Allah Roh Kudus itu terus memberkati berkat kesatuan, keharmonisan, demikian juga kekuatan iman untuk menjalani kehidupan berumah tangga, sehingga Kristus sebagai dasar iman kita, dengan kasih Kristus juga kita boleh menjalani kehidupan berumah tangga kita. Mari kita bersama-sama berdoa memohon berkat Tuhan bagi keluarga kita masing-masing. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk anak-anak pemuda di gereja kita, khususnya juga untuk pemuda-pemuda seluruh GKT di Indonesia.
yang akan mengadakan event pertemuan para pemuda secara nasional. Kita doakan supaya mereka dapat mengikuti acara yang akan berlangsung di Semarang atau GKT Semarang sebagai tuan rumah. Mereka boleh bertumbuh melalui event ini ke arah Kristus dan menjadi pemimpin-pemimpin gereja di masa yang akan datang, pemimpin yang serupa dengan Kristus, pemimpin yang sepikir dengan Kristus dan mengerjakan pekerjaan Kristus. Mari kita berdoa untuk kelima anak pemuda kita, Saudara Lukas, Saudara Kefas, Saudara Hizkia, demikian juga Saudara Yosua dan Saudara Yesaya yang akan kita utus ambil bagian dalam event ini, supaya mereka boleh mempersiapkan hati dan pikiran dan pulang dari acara itu dapat membangun gereja GKT yang ada di Batu. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Amin. Kita doakan juga untuk anak-anak sekolah minggu usia pra-remaja, yaitu di kelas Sion kalau di gereja kita. Mereka akan mengikuti camp pra-remaja di Trawas. Kita doakan supaya melalui event ini anak-anak kita juga dibekali dengan wawasan rohani dan mereka boleh menjadi anak-anak yang mengenal dan berjumpa secara pribadi dengan Kristus sejak dini, sehingga mereka terus bertumbuh menjadi dewasa, tidak hanya secara fisik tapi secara rohani mereka boleh bertumbuh ke arah Kristus. Mari kita berdoa untuk berdoa ini. Amin. Kita doakan juga untuk para lansia di gereja kita. Secara data, hamba Tuhan dan pernah Tuhan mendata ada sekitar 30-40% di gereja kita adalah lansia. Kita doakan supaya mereka boleh tetap setia dan selalu setia. Bahkan mereka boleh menjadi teladan setia bagi jemaat yang muda di gereja ini. Kita doakan mereka supaya Tuhan boleh memberkati kesehatan, kekuatan di tengah usia yang sudah tidak muda lagi. Mereka rawan untuk sakit, rawan secara fisik, tapi secara rohani biarlah para orang tua kita ini boleh semakin kuat imannya, semakin bersukacita di dalam Kristus. Mari kita berdoa untuk jemaat lansia di gereja kita.
Amin. Mari kita bersatu menyerahkan untuk setiap doa dan mohon kita, juga mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini. Bapa kami ada di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan pada saat ini kami boleh bersekutu di dalam doa kami, baik bersama keluarga kami masing-masing, demikian juga bersama dengan keluarga besar jemaat GKT Senin Batu. Tuhan berkati supaya doa dan mohon kami ini Tuhan jawab seturut waktu dan kehendak-Mu. Karena kami orang-orang yang percaya kepada Kristus, kami percaya kepada kasih dan kuasa-Mu dan kepada kemahatauan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk hal-hal yang baik, yang ideal. Kami percaya Tuhan lebih mengerti apa yang kami butuhkan, apa yang terbaik bagi setiap kami, baik bagi keluarga kami masing-masing. Demikian juga untuk keluarga besar Gereja Kristus Tuhan Jemaat Senin Batu. Tuhan, kami menyerahkan doa dan mohon kami ini ke dalam tangan-Mu, supaya Tuhan sendiri yang memberkatinya. Dan kami akan mengakhiri ya Tuhan untuk persekutuan doa pada malam hari ini. Kiranya berkat dan rahmat Tuhan menyertai setiap kami, baik hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Persekutuan doa malam hari ini selesai. Silakan kita mengambil waktu teduh. Saya mendorong kita untuk boleh mengekspresikan cinta kasih kita kepada anggota keluarga kita masing-masing. Kita boleh mencium istri, suami kita, anak-anak kita, boleh kita sayang, kita peluk mereka, kita cium mereka, dan mereka boleh mencium kita. Mari kita mengakhiri persekutuan doa malam ini. Sampai ketemu di bulan yang akan datang. Shalom. Kau tidakkan